Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 13 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Menatap Melangkah ke Depan. Menatap melangkah ke depan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal ke-37 ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, kami bersyukur bahwa hidup kami tidak berjalan sendirian. Ada Allah yang menyertai, ada Allah yang mendampingi, dan ada Allah yang menjamin kehidupan perjalanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema yang sungguh menarik, yaitu temanya menatap melangkah ke depan. Untuk melangkah tentu perlu menatap dulu. Kalau Anda tidak menatap nanti jatuh ke dalam lubang. Menatap melangkah ke depan bersama dengan siapa? Yaitu bersama dengan Tuhan. Mazmur 37 ayat 34 dikatakan apa? Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau. Ayat yang luar biasa. Coba kita ulangi kembali bunyi ayat ini. Apa yang dikatakan dalam ayat ini? Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Akibatnya apa? Maka Ia akan mengangkat engkau. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu saya masih kecil, saya sangat suka sekali sewaktu diajak berjalan bersama dengan ayah saya. Karena saya masih kecil, saya melihat bahwa langkah ayah saya itu, langkah kakinya sedemikian besar. Jadi kalau ayah saya melangkah satu kali, kaki saya masih ingat perlu melangkah 2 kali untuk jarak tempuhnya itu menjadi sama. Saya begitu mengagumi langkah kaki ayah saya yang langkah sekali dan saya perlu 2 kali. Kenapa saya merasa senang? Karena ayah saya pasti menjamin. Saya tidak pernah takut lagi ada orang jahat. Apakah ada orang yang mengganggu? Karena kenapa? Karena merasa ayah saya di dalam perjalanan hanya dari rumah sampai ke kantor pos. Dulu saudara tidak ada handphone ya. Semua lewat kantor pos, kirim surat. Hanya dari rumah sampai ke kantor pos. Itu saya senang sekali, saya tidak takut dengan bahaya. Karena mengapa? Ayah saya akan menolong dan ayah saya akan tahu dengan jelas akan pergi kemana, tujuannya kemana. Dan tidak akan membawa ayah saya ke dalam jurang, kemudian ayah saya mendorong saya masuk ke jurang dengan tujuan mencelakakan. Apakah ada ayah seperti itu? Ya mungkin ada saja ya. Ayah yang mengalami sakit dalam kepribadian, sakit jiwa mungkin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menatap melangkah ke depan di dalam kondisi saat sekarang seakan-akan semuanya itu gelap. Seakan-akan semuanya tiada harapan. Seakan-akan pintu itu tertutup. Kesulitan demi kesulitan bukan semakin berkurang, namun semakin menghimpit. Peluang demi peluang bukan semakin terbuka, yang ada semakin tertutup. Kita akan berteriak kepada siapa? Kita akan minta tolong kepada siapa? Alkitab dengan jelas mengajarkan tugas kita cuma satu, engkau tidak berjalan sendiri. Oleh sebab itu, sewaktu engkau sibuk dengan berbagai macam urusan untuk menyelesaikan masalah dalam hidupmu, Alkitab mengajarkan nantikanlah Tuhan. Hukum yang pertama adalah nantikanlah Tuhan. Artinya, dengarkan suara Tuhan, dengarkan perintahnya, dengarkan kehendaknya, apa yang dititahkan oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan nantikanlah Tuhan. Yang kedua, dan tetap ikuti jalannya. Ini 2 hukum di dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, nantikanlah Tuhan. Kenapa kita perlu menantikan Tuhan? Kita tidak terburu-buru memakai cara-cara kita. Kita tidak memaksakan memakai pola-pola kita. Kita tidak memaksakan bahwa pikiran dan perasaan kita itu sebagai yang benar. Lalu kita menggeser Tuhan dalam hidup ini.
Bagaimana kita mengatakan nanti tekanlah Tuhan dalam kondisi seperti ini? Pada saat kita mengalami kesulitan, maka yang paling dilakukan orang adalah bergerak, bergerak, dan bergerak. Dia tidak punya waktu untuk teduh, dia tidak punya waktu untuk menantikan Tuhan. Sehingga pandemik ini sebetulnya memaksa kita untuk teduh di hadapan Tuhan. Pak Pendeta, bagaimana teduh kalau perut lapar? Ya memang, teduh Anda lapar, Anda bergerak juga Anda lapar. Karena apa? Jalan belum terbuka, pintu belum terbuka. Anggap saja ini kondisi puasa. Yesus puasa 40 hari. Pak Pendeta enak saja bicara. Coba Pak Pendeta puasa 40 hari. Ya betul. Kalau saya seperti Yesus pun juga tidak akan sanggup. Namun firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan. Berteduhlah di hadapan Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Apa yang salah dalam hidup saya? Apa yang harus saya pelajari? Selain kita ingin berbicara tentang bahwa sakit itu menjadi sembuh, kondisi ekonomi yang kurang baik menjadi baik, itu pasti Tuhan tahu dan tidak perlu kita kemudian bertanya kepada Tuhan. Tuhan Maha tahu sebelum kita menguraikan segala sesuatunya. Yang pertama hukumnya adalah nantikanlah Tuhan. Yang kedua, tetap ikuti jalannya. Tetap ikuti jalannya. Itu perintah Tuhan. Tetap di jalan kebenaran. Tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita melakukan dua hal ini, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka terjadi yang ketiga. Jadi matematikanya, nantikanlah Tuhan tambah ikutilah jalannya sama dengan, itu hukum matematikanya. Jadi nantikanlah Tuhan tambah ikuti jalannya sama dengan, ini firman Tuhan. Ia akan mengangkat engkau. Itu janji firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, meragukan Tuhan adalah kebiasaan kita. Mungkin sebelum pandemik kita terbiasa meragukan Tuhan dan kita merasa tidak perlu Tuhan. Karena dengan kekuatan kita sanggup hidup normal, hidup baik-baik saja, hidup lancar-lancar saja. Namun pandemik ini membuat kesombongan manusia yang sukses pun, yang kaya pun, pejabat pun, yang duduk di atas pun, itu Tuhan buat rumbuh satu demi satu. Alkitab mengatakan Tuhan bisa merendahkan yang tinggi dan meninggikan yang rendah, membuat yang di atas turun ke bawah dan yang membuat yang di bawah naik ke atas. Artinya apa? Pandemik ini bicara tentang apa? Berbicara tentang Tuhan meminta kita berteduh dan kita menantikan Tuhan. Yang kedua, Tuhan meminta kita tetap mengikuti jalannya dan bukan mengikuti jalan dan cara-cara kita. Maka rumusan matematikanya, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, ditambah tetap ikuti jalannya sama dengan Ia akan mengangkat engkau. Oleh sebab itu, menatap, melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sangat paham pergumulan yang dihadapi. Saya sendiri setiap hari menghadapi berbagai macam keluhan-keluhan, persoalan-persoalan dari jemaat, dari para sahabat seperjalanan yang memang tidak mudah. Saya tidak bisa memberikan jawaban, namun pada akhirnya firman Tuhan mengajarkan, nantikanlah Tuhan tambah tetap ikuti jalannya sama dengan, maka Ia akan mengangkat engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu bersyukur untuk salah satu sahabat seperjalanan yang menceritakan kesaksian tatkala dia terpuruk, dia mengalami kesulitan, dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan, dia menantikan Tuhan, sampai makan pun ditahan, perut lapar pun ditahan karena tidak ada penghasilan, lalu berjalan kaki untuk mengirit katakanlah pemasukan. Namun sekarang dia bersyukur datang kepada hamba-Mu, bahkan memberikan bingkisan. Dengan hati yang bahagia, dia mengalami sebuah perubahan, hidupnya diperbaiki, pemasukannya ditingkatkan, bahkan sudah membeli motor, walaupun hanya motor second, tapi kami bersyukur. Ini salah satu contoh ya Bapa yang di dalam surga, seorang anak Tuhan yang menantikan Tuhan di dalam kesulitan dan tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan Tuhan mengangkat orang ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk sahabat seperjalanan yang terkena COVID, Tuhan akan jamah sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang bergumul dengan ekonomi, dengan masalah keluarga dan segala macamnya, Tuhan yang akan bertindak menolong dan memberkati. Pada akhirnya kami serahkan ya Tuhan,
setiap sahabat seperjalanan untuk tetap menatap, melangkah bersama dengan Tuhan, menantikan Tuhan, dan mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat setiap kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa rumusan matematika dari menatap, melangkah ke depan. Nantikanlah Tuhan, tambah, ikutilah jalannya sama dengan, maka Ia akan mengangkat engkau. Mazmur 37 ayat 34. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.